telah sepakat atas anjuran untuk mengakhiri semua pekerjaan dengan istighfar. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali menyelesaikan salat fardu sebanyak 3 kali sebagai tasyrih bagi umatnya dan untuk mengingatkan mereka atas kurangnya ketaatan mereka. Maka patuhlah hamba memperbanyak istighfar di waktu malam dan siang bagi yang ingat dosa-dosanya tertentu atau tidak ingat. Dengan itu hamba merasa aman dari turunnya bencana atas dirinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Sambungan pembahasan yang lalu mengenai fadilah istighfar. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kelebihan daripada berzikir dan beristighfar itu, istighfar wa inda tawaqqufir rizqi, ketika rezeki terhenti atau rezeki mengalami kesulitan. Jadi siapa yang banyak mengalami kesulitan dalam masa rezeki, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dianjurkan memperbanyak istighfar. Ya, istighfar membersihkan dosa, membuka jalan, ya, untuk mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ibnu Hibban, ya, Nabi bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa banyak melazimkan istighfar, ya, mengucapkan istighfar. Yang pertama kelebihannya, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan, maka Allah memberinya jalan keluar dari kesulitan. Apapun kesulitan di dunia ini, kalau memperbanyak istighfar, Nabi menjamin insyaallah dia akan memberi jalan keluar dari segala kesulitan. Boleh jadi kesulitan datang kerana dosa-dosa kita. Itu harus kita akui. Orang yang banyak dosa itu hatinya sempit. Keduanya permasalahan semakin banyak. Tapi kalau hati kita bersih, banyak istighfar, di situ permasalahan tak jadi masalah. Kalau Allah membantu kita. Kalau kita mengakui saja kelemahan di hadapan Allah dengan mohon ampun kepada Allah, yang pertama kata Nabi, dijamin keluar dari kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan, ya, Allah memberinya kesenangan bila ditimpa kesusahan. Oh, ini susah betul, hati sumpek dan sebagainya, keluar dari kesusahan itu akan berganti kesenangan. Kesenangan di mana? Di hati. Sumpek itu di mana? Di hati. Sempit di hati, lapang juga di hati. Ya. Biar duit banyak, kau hati sempit, sempit dunia ini. Tapi biar rezeki sedikit, tapi hati lapang, surga dunia ini. Apalagi hati lapang, rezeki ada. Tambah indahlah hidup itu. Ya.
Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga ini tadi dibahas. Kata Nabi, siapa memperbanyak istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah Subhanahu wa taala memberi rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau orang bekerja bulanan tiap dapat, udah diprediksi dah, udah disangka-sangka dah, gaji aku sekian. Setiap bulan gaji aku sekian. Kenapa? Udah ditetapkan. Dia tahu betul. Tapi ingat, ada rezeki yang tidak kita sangka, yang tidak kita hitung-hitung, muncul dia. Itu berkah dari istighfar. Ya, berkah dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Masuk hadis yang kedua. Dianjurkan memperbanyak istighfar. Kapan itu? Ya, wa inda wuqu'iz dzanbi, tatkala terjadi suatu dosa. Barusan melakukan dosa, langsung istighfar. Jangan menunggu-nunggu lagi. Ya, sifatnya spontan. Kenapa demikian? Di sini anjuran dari Nabi berdasarkan hadis daripada Al-Hakim. Ya, Al-Hakim mengeluarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min muslimin", tidak ada seorang muslim siapapun, ya'malu dzanban, melakukan suatu dosa, barusan nih terjadi, illa waqafal malakun muwakkalu, maka berhentilah di sisinya, berdiri malaikat di sisinya untuk mencatat, bi'ihsa'i dzunubihi, untuk mencatat dosanya. Kapan tu? Thalatha sa'atin, lewat dari 3 jam. 3 jam. 1 saat tu 1 jam. 1 jam pertama ditunggu. Istighfar tak ada ni. Malaikat nunggu masih tu. Belum dicatat, masih megang catatan ni. Belum catat ni. Masuk jam yang kedua, masih ditunggu malaikat. Belum lagi istighfar. Yang terakhir masuk jam yang ketiga. Masih juga tidak istighfar, dah dicatat suatu dosa. Jadi kalau dapat dosa jangan ditunda, langsung bersegera. Kata Nabi SAW, fa istighfar Allah Taala min tilka sa'at, apabila dia minta ampun kepada Allah pada 3 waktu itu, jam pertama, jam kedua, jam yang ketiga, lam yuqi'hu alaihi, maka tak dituntut Allah. Malaikat tidak mencatat dan tak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, walam yu'adzib alaihi yaumal qiyamah, orang itu tidak akan diazab di hari kiamat kerana dosa itu. Apa sebab? Sudah dihapuskan waktu di dunia. Itu dia. Jadi kira-kira kalau buat salah, tolong cepat-cepat, jangan sampai malaikat catat. 3 jam sebelumnya minta ampun memang. Itu dia. Lewat 3 jam, dah masuk catatan sudah. Jadi anjuran Nabi, setiap dosa jangan ditunda-tunda. Ada orang minta ampun sama Allah, macam mana Pak Ustaz, saya sudah taubat dan dia minta ampun, kemudian berbuat lagi, tidak masalah, minta ampun lagi. Bulan depan berbuat lagi Pak Ustaz, minta ampun lagi sama Allah, istighfar. Taubat begitu. Tapi itu kan tobat sambal Pak Ustaz. Tobat sambal itu, begitu istighfar di hati terbetik, mungkin aku melakukan lagi. Itu yang tobat sambal itu. Kalau tobat betul, di hati kita menyesal, itu namanya tobat istighfar. Begitu minta ampun kepada Allah, hati menyesal. Yang tobat sambal ni, minta ampun kepada Allah, di hatinya, boleh jadi aku akan berbuat lagi. Jadi hatinya tak mantap, tak ada penyesalan di hatinya. Kalau sudah ada penyesalan di hatinya, minta ampun kepada Allah, bulan depan terjadi, minta ampun lagi, tak masalah. Minta ampun lagi, berulang lagi, minta ampun lagi. Itu namanya tobat, yatubu, kembali kepada Allah tatkala melaksanakan suatu dosa. Tapi sering-seringlah ke majlis taklim, biar banyak. Qasi rahimallahu taala
Begitu menyampaikan tausiah terenyuh lagi itu minta ampun kepada Allah. Tapi tak lama berbuat salah lagi dia. Tapi terus aku datang yang ketiganya gitu. Aku datang yang ketiganya. Begitu aku mendengar yang ketiga ini, dia bilang, penyesalanku amat sangat dalam dan berbekas sampai ke rumah dan aku menangis, kata dia bilang. Dan aku ambil alat-alat yang melalaikan aku kepada Allah, aku hancurkan, kata dia. Wah, itu dah betul, dah tu menyesal tu. Apapun yang melalaikan aku kepada Allah, dibuang, dihancurkannya. Itu baru puncaknya menyesal tu. Jadi tak apa-apa, tak masalah berulang-ulang, tapi nanti pada titik tertentu Allah jaga kita, tak mau mengulangi lagi perbuatan itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapatkan itu. Ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi dianjurkan istighfar kapan? Ya. Wa inda khitami jamil a'mal, yakni ketika selesai melaksanakan suatu pekerjaan atau amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqad ajma'ul 'arifuna ala istihbab khitam jamil a'mal. Sebagian para orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala telah ijma' bahwasanya dianjurkan selesai melaksanakan amal ibadah diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Saya mau bersedekah nih ya. Begitu bersedekah, dah sampai kepada orang miskin nerimanya, saya iringi istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa tujuannya? Untuk membersihkan sedekah tadi. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, Allah ampunkan kesalahan dalam bersedekah tadi. Dasarnya mana nih? Setelah salat, Nabi mengajarkan setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kali apa? Istighfar kan? Kemarin kita bahas tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Untuk apa ni? Salat kita itu kita istighfarkan. Mungkin banyak hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarkan salat kita. Sama begitu juga. Bersedekah setelah itu istighfar. Boleh jadi ada hal-hal yang kurang berkenan supaya ampunkan kita dan diterima sedekah kita itu. Apalagi semua kebaikan banyak ya. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pergi umrah, habis tawaf istighfar. Habis salat tawaf istighfar. Gitu deh. Habis sa'i istighfar. Diistighfarkan. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu juga khutbah sama. Khatib khutbah juga gitu, turun dari mimbar istighfar. Astagfirullah, sampai masuk ke tempat salat. Semua gitu. Jamaah buka Al-Quran ngaji. Baca silakan ngaji. Habis itu istighfar kepada Allah. Boleh jadi ada hal-hal yang tak berkenan dalam kita mengaji itu, yang cacat dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan dimaafkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tasyri' kata dia. Tasyri'an ya, sebagai syariat yang disampaikan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bagi kita kekurangan-kekurangan dalam ketaatan diistighfarkan. Maka patutlah hamba memperbanyak istighfar di waktu malam dan siang, baik dia ingat dosa-dosa tertentu ataupun dia tak ingat. Nah, kesimpulan terakhir, disuruh banyak-banyak istighfar siang dengan malam. Waktu berbuat dosa ataupun tidak, dosa tertentu ataupun tidak, istighfar siang dengan malam. Kemudian yang terakhir, dianjurkan istighfar dengan harapan dapat menolak bala. Ini yang perlu sekarang nih. Orang takut dengan penyakit COVID-19. Itu tak ada apa-apanya dibandingkan istighfar ni. Orang dalam ketakutan banyak-banyak istighfar. Allah tolak bala. Dasarnya mana? Ini ayat Al-Quran. Ini ayat bukan tentang hari kiamat ni ya, di dunia ini. Ya, surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ma kana Allahu mu'adzibahum
wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka minta ampun kepada Allah. Siksa mana ni? Bukan hari kiamat, sekarang di dunia ni. Itulah musibah, penyakit, bala, bencana. Ayo. Kemarin ulama ingin menyatukan. Kita ingin bisa lepaskan musibah ini. Yang penting semuanya secara massal istighfar, minta ampun sama Allah. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Banyak yang tak mau daripada yang mau. Kalau kita istighfar massal, seluruh rakyat ini tanpa terkecuali, termasuk presidennya, ngaku banyak salah, menterinya, rakyat jelatannya, semua tanpa terkecuali, insya-Allah terangkat musibah ini. Ya, musibah terangkat. Innamal a'malu, tapi kalau dah banyak niat, banyak kepentingan, tak dijamin tu dah. Ya, tapi kalau tulus ikhlas, Allah angkat. Ini kan Al-Quran. Al-Quran ini kan maaf. Setiap kita membaca kita bilang apa? Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Takkan mungkin Allah bohong. Allah takkan memberi musibah dengan kita kalau kita banyak istighfar minta ampun dengan Allah. Mustahil itu. Oh, tapi musibah masih ada. Berarti masih banyak orang yang bersalah namun dia tidak minta ampun dengan Allah. Ini ayat belum selesai ini. Ada tambahan lagi. Wa ma kana Allah la yu'adzibahum wa anta fihim. Allah takkan mengadab mereka kalau engkau ya Muhammad ada di antara mereka. Nabi Muhammad tu bawa berkah. Ada dengar berita zaman Nabi Mekah Madinah banjir, gempa bumi, angin, tak ada. Aman-aman ya Mekah Madinah. Apa sebab? Allah bilang, aku tak akan mengadab mereka Mekah dan Madinah, orang kafir Quraisy, selama engkau yang Muhammad ada di antara mereka. Berarti Nabi itu keberadaan dirinya penolak bala. Sungguh pun begitu. Berapa kali Nabi istighfar? 100 kali satu hari. Sebab Nabi balak ditolak, Nabinya istighfar satu hari 100 kali. Maka dari itu saya ingatkan kembali, apa lagi kita ini banyak-banyak istighfar. InsyaAllah orang takut dengan penyakit sekarang ni, Allah jauhkan dari penyakit itu mudah-mudahan. Amin. Ya. Itu jamaah sekalian, kelebihan-kelebihan daripada istighfar minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya cukup. Ada pertanyaan silakan sambil menunggu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanyakan Pak Ustaz, berapa kali kita satu hari istighfar kalau kita salah omong gitu Ustaz? Salah omong dengan kawan-kawan, berapa kali kita harus istighfar Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Didengar oleh orang yang memang kita omongkan. Kemarin kembali membahas ribah tu. Minta maaf sama dia. Tak cukup istighfar. Kalau omongan kita ini terlepas menyinggung perasaan dia dan dia tersinggung, minta maaf sama dia dulu, baru istighfar sama Allah. Tapi apa yang kita omongkan tak sampai kepada yang bersangkutan, istighfar langsung dengan Allah SWT. Itu saja. Tak disebut berapa kali. Yang penting perbanyak istighfar sampai hati kau tenang. Sampai hati tenang, minta ampun dengan Allah SWT. Astagfirullah, pendek tak masalah, istighfar pendek boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting faham, serap dalam hati. Nanti lapang dah dia tu. Lapang dah, dia sudah selesai lah sudah. Kok masih mengganjal di hati, iringan lagi istighfar. Itu namanya kita sampai tenang hati itu, baru kita berhenti. Perbanyak istighfar. Ya, Assalamualaikum. Yang simpel-simpel Pak Ustaz. Ya. Di dalam kehidupan kita, kehidupan insan ini ada dua macam kehidupan. Satu kehidupan jasmani, kehidupan rohani. Nah, masing-masing kehidupan ini saling butuh membutuhkan. Ya. Dan dia juga saling berlawanan Pak Ustaz. Kadang-kadang rohani ini dibelenggu oleh sifat jasmani. Nah, macam mana dia supaya bisa sinkron lagi Pak Ustaz, menjadi insan yang takwa? Ya. Itu satu Pak Ustaz. Kedua Pak Ustaz, apa hakikat kalimat la ilaha illallah
subhana kuntu minaz zalimin. Maka umum dan maka khusus kalimat itu. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka umum dan maka khusus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada rohani. Jasmani ada makanannya, rohani pun ada makanannya. Masing-masing membutuhkan. Jasad perlu makan untuk hidup. Mata perlu juga makanan untuk melihat. Kuping makanannya mendengar. Mulut makanannya bicara. Kaki makanannya berjalan. Kemaluan maaf, ada kebutuhannya. Persetubuhan suami istri. Semuanya kebutuhan itu harus kita laksanakan. Tapi ingat, kebutuhan itu sebaik-baiknya ikut aturan Allah dan ikut aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dibiarkan semau dia. Nah, kalau kita seandainya membiarkannya, itu dinamakan nafsul ammaratu bisu. Nafsu ammarah yang mengajak kepada perbuatan jelek. Tapi kalau diikutkan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, insya-Allah jadi nafsu yang baik. Minimal nafsul lawama, yang bagus nafsul mutmain. Nah, ini arahkan semuanya kebutuhan jasmani ikut aturan Allah. Tetapi jasad ini dia bergantung kepada roh. Maka roh inilah ikutkan kepada Allah, jasmani ikut. Siapa yang tidak mengarahkan rohnya kepada Allah, bagaimana santapan rohani? Salat, puasa, zikir, sedekah, itu semuanya makanan rohani. Kalau makan rohani ini kuat, jasad ngikut. Tapi kalau rohani kita tertutup, jasad yang bermain. Jasad tu maunya apa? Maaf, kayak hewan lah. Makan banyak, minum banyak, melihat yang tak diridai Allah, mau mendengar perkataan yang tak bagus, ngomong nyinggung orang, berjalan tempat maksiat, kemaluan, tak peduli siapa pun dia. Ini dah jelas. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Makanya rohani kuncinya ajak kembali kepada Allah. Mana dia? Surah At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yuk, saya bacakan lagi ya. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Illal abadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah, kata Allah bilang, aku sungguh telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Yang mana tadi? Yang mana dia hidup menggunakan kekuatan rohnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan tempat yang hina. Mana hina tadi? Memperturunkan jasad nafsu dia. Mau baik tak? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman, kenal lagi Tuhan, bertauhid kepada Allah, beramal saleh, kembali lagi roh diberi makanan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baru kita dapat pahala yang tak terhingga, kita jadi orang yang baik. Begitu dia. Jadi tak boleh tidak ikut Allah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ikutnya kepada ahlinya lah. Kalau sekarang itu ikut kepada ulama-ulama yang ahli dalam bidang dia. Nah, kemudian yang kedua, apa makna tasbih Nabi Yunus tu? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini juga termasuk istighfar. Permohonan mengaku diri kita banyak salah. Ya, ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus sebenarnya tak salah. Kesalahan dia apa? Lari dari umat, itu kesalahan dia. Dakwah. Nabi Yunus bilang, kau mau kembali kepada Allah? Mau. Tapi kami tak janji tobat kami ini. Akhirnya ditunggu-tunggu dengan Nabi Yunus, belum lagi tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kecewa Nabi Yunus. Ditinggalkannya umatnya. Ditinggalkannya, pergilah dia.
naiklah perahu. Umatnya waktu mencari Nabi Yunus tidak ada di tempat, mereka betul-betul mau tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yunus tidak ada, dia tetap saja tobat, tapi Nabi Yunus sudah meninggalkan tempat itu. Naiklah dia perahu. Di perahu dapatlah fitnah. Nah, dia diundi. Ini cobaannya apa? Kapal mau karam. Penumpang terlalu banyak. Harus dikurangi satu orang, dibuang ke laut. Baru seimbang kapal ni. Muatan harus dikurangi. Diundilah nama tadi. Ternyata Nabi Yunus yang kena. Diulang sampai 3 kali. Nabi Yunus yang kena. Namanya Yunus bin Matta namanya. Nabi kenal dengan Yunus bin Matta. Udah 3 kali udahlah. Mau tak mau dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Itulah dia yang diistilahkan kuburan berjalan. Kuburan berjalan apa? Ya kan? Masuk dalam perut ikan. Masuk dalam kuburan tu gelap. Ada lampu dah tu. Gelap tu. Ya, tak ada lampu, tak ada penerang, gelap. Dalam laut lagi. Masya Allah. Gelap dalam kegelapan. Itulah diistilahkan kuburan berjalan. Nah, disitulah Nabi Yunus mengakui kesalahan dia. Tersebutlah tadi kalimat tadi itu. Itu kalimat langsung ilham dari Allah tu. La ilaha illa anta. Tawajuh tu Pak ya. Tawajuh tu. Kalau kita ni la ilaha apa kita ni? La ilaha illallah. Nabi Yunus enggak. Nabi Yunus la ilaha illa anta. Berarti tawajuh Nabi Yunus lebih hebat dengan kita. Kita tawajuh menghadap Allah, tapi Allah orang ketiga. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah jadi maaf objek orang ketiga. Tapi Nabi Yunus enggak. Allah orang kedua. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. Hatinya betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu jamaah. Kok ada masalah, tawajuhkan hati kita kepada Allah langsung. Apa yang terjadi? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ya Allah, aku ni menzalimi diri aku sendiri. Zalim, meninggalkan umat tu zalim bagi para rasul. Setelah mengakui, mentawajjuhkan hati kepada Allah, mengakui kesalahan, langsung keluar dari masalah. Mana masalahnya? Keluar dari perut ikan. Ya, ikan tak mampu, tasbih Nabi Yunus, pergi ke pantai, dimuntahkannya. Nabi berkata, ini yang dipakai saudaraku Yunus bin Matta akan mengeluarkan orang mukmin dari masalah. Siapa punya masalah, baca tasbih ini, insya Allah akan dikeluarkan dari masalah. Seberat apapun, sesempit apapun, akan ada jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di situlah penghambaan. Tatkala kita mengakui kita banyak salah, di situ Allah angkat. Jangan ngaku udah benar. Itu susah. Siapa yang mengaku sudah benar, pasti banyak buat salah. Tapi kalau ngaku banyak salah, Allah bimbing dalam kebenaran. Makanya kalau melihat ada ulama merasa paling benar, hati-hati itu. Dia banyak salah lah tu. Pasti dia banyak salah. Kalau ada ulama, ustaz ngomong dia paling benar, dia tu banyak salah sebenarnya. Tapi kalau ustaz ngomong banyak ngaku salah, boleh jadi dia banyak kebenarannya, kerana dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tu bukan lagi ulama, nabi. Nabi itu tinggi derajatnya, ngaku salah di hadapan Allah, langsung Allah sambut dengan menyelesaikan masalah, keluar dari perut ikan. Ya. Baik, sekali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.